Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang salah satu sahabat saya yang juga teman-teman tentu sekarang sudah mengenal melalui channel Liputan 6 Sport dan juga Just Talk Media, dan juga sekarang yang tampil di beberapa channel di digital lainnya. Siapa lagi kalau bukan Glenn Joshua? Welcome back, Glenn. Thank you, Bung. Wah, gila, gue pertama kali undang podcast sama Bung Binder loh. Ya, itu hari udah lama. Udah lama pertama kali, karena dari awal gue sudah melihat bahwa lu punya potensi untuk menjadi pengamat dengan pertanyaan yang lu tanya, tapi lu juga bisa mempertanyakan kembali jawaban dari narasumber yang lu undang pada saat itu ke Liputan 6 Sport kan, dan ternyata apa yang gue ngomong kan terbukti. Nah, ya kan, artinya memang sesuai dengan apa yang gue selalu katakan bahwa Bung Binder tidak selalu benar, tapi sering benar. Dan gue sering ikutin waktu lu juga siaran di Just Talk, tapi yang ini yang warga lokal. Warga lokal. Itu warga lokal juga ada lu teman-teman, jadi di support juga ya. Glenn Joshua juga di sana, gue sering dengar itu. Dan baru tadi waktu lu mau kesini kan gue dengerin yang Obrin Bola. Obrin Bola, sahabat Bung Binder juga itu. Iya, itu teman gue juga, tapi bagus. Arahnya lagi bagus, edukatif, dan serius tapi santai. Kan enak, jadi ada knowledge-nya yang disampaikan kepada viewers. Kalau ini kan Triple B, ya orang ngomongnya boboto dari mana? Arsenal gua. Biru ini. Yuk, ya abis gua gak ada jersinya Arsenal. Dulu gua beli banyak, sekarang udah kekecilan. Jersey Persib ada? Jersey Persib gak ada. Jersey Persib mereka berdua yang belakang kamera dikasih. Kalau gua enggak lah. Oke, ini menarik teman-teman, karena seandainya Arsenal juara dini hari tadi, maka Glenn sudah bukan combo winner, triple winner. Bukan triple. Ya pokoknya udah jackpot winner lah. Karena Persibnya tripit, karena Glenn juga boboto, yaitu hal yang wajar karena dari kecil lu ngikutin Persib dan juga adalah fan dari Arsenal. Seandainya itu Arsenal menjadi juara, Glenn, perasaan lu akan seperti apa? Seandainya Arsenal juara itu dini hari tadi. Oh, itu. Apa yang kira-kira lu akan lakukan hari ini? Pasti full senyum ya. Itu happy berkali-kali lipat. Cuman kalau misalkan gue di konten beberapa yang pernah gue datengin, gue sempat ngomong, Bung, sebetulnya UCL itu buat gue hanya bonus. Karena secara realistis dan secara subjektif, gue memang Arsenal pengennya juara Liga Inggris, dan itu sudah tercapai lah. Dan untuk juara Eropa, menurut gue PSG memang kalau melihat pertandingan kemarin lebih layak untuk bisa menjadi juara. Terutama dari segi mentalitas ya. Memang berbeda gitu. Tim yang punya mentalitas juara dengan tim yang baru punya mental itu berbeda. Oke, dalam hal apa lu melihat bahwa para pemain PSG punya mental yang kuat? Oke, kalau adu penalti semua mengatakan mental, tapi kan ada 120 menit sebelumnya. Lebih tenang dan lebih precise ya. Dari cara mainnya, dari passingnya, dari create chance-nya, mengontrol pertandingannya, PSG tampak lebih baik dibandingkan Arsenal. Karena walaupun Arsenal memang sebetulnya sesuai dengan plan, karena gue sempat bikin konten kemarin, Arsenal harus bisa memanfaatkan sedikit peluang di depan gawang lawan, dan itu sebetulnya dilakukan oleh Havertz di menit pertama. Tapi setelah itu kan terlihat temponya menurun, Arsenal dipaksa untuk defense, dan PSG tampaknya lebih tenang. Bahkan juga walaupun gol dia dari penalti, tapi caranya dia untuk bisa mencetak gol kan itu kan butuh kesabaran, butuh mental kuat untuk bisa mengendalikan situasi. Bahkan kalau lihat kemarin perbandingan pasnya itu, itu beda 3 atau 5 kali lipat, Bung. Jadi menurut gue memang secara tim, secara mental Arsenal bagus, cuman PSG harus diakuin lebih bagus. Oke, lu baru saja mengatakan bahwa Arsenal dipaksa untuk defend. Jadi maksud lu Arsenal tidak bermain defensif di pertandingan dini hari tadi? Kan banyak sekali narasi di sosial media, bahkan yang tadi waktu gue upload di IG soal Arsenal, banyak yang mengatakan ya wajar lah Arsenal kalah, masa sudah unggul terus parkir bus. Nah, apakah bukannya Arsenal parkir bus setelah unggul? Kalau lu tadi mengatakan kan dipaksa di defend, artinya memang PSG dong yang memberikan pressure. Jelas ya, karena PSG itu selain gue selalu memuji Kvaratskhelia, Doué dan juga Dembele, lihat dong lini tengah mereka. Passingnya, cara mereka untuk bisa menjaga keseimbangan, baik itu Ruiz, Vitinha ataupun si siapa lagi, Neves, itu sangat baik. Dan kemarin terlihat sebetulnya kan kalau misalkan dibandingkan ya dengan musim lalu, PSG itu selalu bermain dengan ruang, bermain dengan antar ruang itu. Tapi kemarin itu betul-betul bisa ditutup oleh Arsenal. Dan kemarin sebetulnya PSG dipaksa untuk bisa bermain dari sayap, Bung.
Itu suatu hal yang menurut gue agak sedikit bingung tuh, karena yang tadi gue katakan tengah mereka itu bagus, bola-bola terlepas mereka tuh harusnya menjadi kekuatan, tapi nggak ada. Karena betul, nggak ada, betul. Karena kemarin lapisan dari Saliba dan Gabriel, di depannya ada Luis Kelly dan Declan Rice, itu betul bisa menutup ruangan itu. Jadi PSG dipaksa untuk bermain dari flank, bahkan juga penaltinya juga dari Mosquera, dan itu satu kesalahan sebetulnya kan. Betul. Tapi it's a final, gak bisa lu melakukan kesalahan di final, dan itu langsung dihukum gitu. Iya betul, dan lu baru saja menyebut nama Luis Kelly ya. Waktu lineup ini keluar, Glenn, gue lihat ada Kai Havertz yang main ya. Tadinya gue bingung kenapa bukan Gyökeres, ya kan? Kan Gyökeres kan pembelian yang mahal, yang mereka perlukan. Tapi terus gue baru ingat, Kai Havertz ini kan pernah main di Champions League dan dia yang mencetak gol ya lawan Manchester City. Mungkin itulah alasannya Arteta milih dia. Jadi dia sudah pernah bermain lah di permainan atau di final seperti ini. Dan secara transisi Havertz lebih bagus dibandingkan Gyökeres. Havertz masih bisa lari, Bung. Kalau betul. Disuruh lari dari tengah ke depan tuh, berat banget sih itu. Ya, jadi maksud lu Havertz ini memang diperlukan dalam situasi build up juga artinya. Ya kan, bukan saja untuk mencetak gol. Jadi akan lebih cair permainan Arsenal dengan adanya Havertz. Tapi satu nama yang gue bingung nih, Glenn, dan gue sampai sekarang gue cari-cari ini. Tapi gue gak dapat nih pernyataan Arteta. Mungkin lu ada dengar, mungkin gue yang gak dapat infonya. Kenapa Luis Kelly dimainkan dari awal? Karena bukankah itu posisinya dari Zubimendi di tengah, di pivot dengan Declan Rice nih. Kenapa Luis Kelly? Ini analisa gue ya. Kalau lihat kan sebetulnya berhubungan dengan siapa back sayap yang diturunkan oleh Arsenal. Kita tahu karena ada Mosquera, di sebelah kiri ada Hincapie, bukan Calafiori. Sebetulnya Hincapie dan juga Mosquera secara defense mereka memang lebih baik dibandingkan dengan Calafiori. Tapi secara attacking, kedua back ini tuh kurang, Bung. Mereka tuh lebih fokus dalam bertahan. Dan sedangkan Arsenal, kita tahu di paruh pertama, Timber itu sangat-sangat dominan, sangat-sangat vital, sangat-sangat bisa membantu Saka dalam hal penyerangan di sisi flank. Dan ketika dua back ini yang lebih defend, artinya dia butuh gelandang-gelandang yang bisa menjadi pengganti untuk bisa membantu serangan. Dan itu dimiliki oleh Skelly. Dribbling dia, cara dia membawa bola ke depan itu lebih baik dibandingkan dengan Zubimendi, karena Zubimendi kan lebih ke posisi 6 kan, lebih menjaga keseimbangan di tengah. Itu sih menurut gua. Ya tapi dengan dimainkannya Luis Kelly, apa menurut lu daya tekanannya berkurang nih? Karena Luis Kelly ini kan biasa juga melakukan overlap ketika dia bermain di kiri kan. Tapi tadi lu bilang Arsenal tuh menang di tengah dengan adanya Declan Rice dan Luis Kelly. Artinya Luis Kelly juga diminta bertahan dong. Gak selalu bermain ke depan dong. Karena posisi dia tuh sebetulnya kan di junior itu sebagai gelandang bertahan, bukan awalnya, bukan back kiri awalnya. Iya. Betul. Jadi memang dia sudah tahu bagaimana caranya bertahan ya. Yes. Iya betul kan. Sekarang kalau kita lihat dari PSG, gue sih gak kaget ya dengan lineup mereka, karena ternyata waktu gue cek lineup mereka ini yang sama seperti tahun lalu final, tapi cuma beda kiper. Beda kipernya Safonov yang pernah gue mengatakan nih titik lemahnya nih, tapi dia gak banyak dites juga, Glenn. Ya sekali lah gol, tapi setelah itu gak banyak dites. Tapi gue ngelihat dari PSG ini ngerinya di mana? Kalau gue ngelihat, Glenn, tadi lu mengatakan bahwa tengahnya ini sulit mengirimkan terupas. Tapi depan mereka nih Dembele, Kvara dan Doué, mereka bisa create chancesnya dengan sendiri, dengan skill individu mereka. Dan Dembele ini pemain yang nggak ngerti mau bergeraknya dari mana, kiri, kanan dan tengah. Kalau menurut lu dengan 3 pemain di depan ini ya berhadapan dengan Gabriel dan Saliba, ini kalau gue lihat Hincapie dengan Mosquera juga gak bermain baik di pertandingan dini hari tadi untuk menahan gempuran dari 3 pemain ini. Sebenarnya yang bisa meredam 3 gempuran itu adalah kolektivitas dari pertahanan Arsenal sih. Jadi bukan individu per individu. Bukan head to head itu. Betul, karena lu kalau lihat kemana Arsenal betul-betul bermain sangat kompak dalam bertahan. Dalam rest defense. Dalam rest defense tuh betul-betul kompak. Sangat sulit untuk mereka bisa menembuskan, karena memang 3 striker ini sangat berbahaya ketika dia mendapatkan ruang. Mungkin di Munchen kita lihat kan gol-golnya sebetulnya gol-gol counter semua. Counter transisi. Di musim lalu juga sama. Pokoknya kalau gua analisa tuh ada 3 skema: counter attack, bola cutback, dan tendangan dari luar kotak penalti. Dan itu bisa diantisipasi semua sama Arsenal kemarin sebetulnya. Karena memang sebenarnya gak banyak peluang yang berbahaya dari PSG. Bahkan satu peluang dari David Luiz yang tendangan dari luar kotak. Dan juga mungkin Vitinha itu kan masih melambung. Iya betul. Dan itu nggak sebanyak itu. Betul. PSG dapat ruang karena compact dari Arsenal yang bertahan secara kolektif. Iya betul. Tapi bagaimana dengan peran Odegaard? Sebelumnya gue pernah mengkritik Odegaard untuk
gue gak ingin mengatakan big match ya, tapi untuk crucial match match yang krusial, jarang sekali kelihatan dia punya kualitas di crucial match. Bahkan kemarin juga tidak terlihat ya. Gue gak ngelihat. Ini kan pemain yang sebelumnya memang diperlukan sebagai kreator ya. Oke lah, sekarang dengan adanya Declan Rice dia terbantukan lah ya. Betul. Artinya dia gak perlu banyak defense. Tapi ini kan ada crucial match. Ya, tapi gue sepakat dengan lo. Oke, bagi lu UCL itu bonus, bagi gue juga bonus. Yang penting EPL ini dapat karena itu yang beberapa kali Arsenal miss. Dengan 3 kali menjadi runner up, ya kan? Dan UCL ini udah different playground lah. Ya, maka itu kan kayak tim-tim seperti Madrid, Munchen, memang mereka sudah punya tradisi. Betul. Untuk menjadi juara di sana. Dan sebetulnya Barcelona, tapi entah mengapa Barcelona tersingkir kan setelah kalah lawan Atletico. Jadi Barcelona ini sebetulnya favorit loh dalam 2 musim terakhir, tapi aneh tersingkirnya lawan Inter, terus kemudian backnya jelek, backnya kurang kuat. Dia gak ada back yang leader, yang leader gak ada dia. Pique, ada Puyol itu benar-benar tangguh kan, kuat banget, iya. Jadi gua ngelihat kenapa Odegaard ini jarang muncul ya kualitasnya di crucial match. Apakah jadi gua jadi berpikir, wah, ya maka itu juga Madrid akhirnya lepas dia gitu ya. Nah, itu sudah menjawab sebetulnya. Iya, tapi apa yang menjadi kesulitan bagi Odegaard? Karena kalau kita lihat secara dukungannya sudah bagus loh. Saka, Trossard itu sering melakukan pergerakan tanpa bola. Kan umpan-umpan dia aja nih yang perlu diberikan. Atau mungkin dia gak bisa bermain defensif bagus. Karena Arsenal agak defensif juga setelah unggul. Betul, tapi Odegaard sih terlihat menurunnya itu setelah dia banyak cedera ya. Setelah dia cedera panjang itu terlihat dari gaya dari mainnya juga sedikit menurun. Dan mungkin yang gue lihat juga ada skema yang berubah dari Arteta. Karena Arteta di 2 musim lalu kan Odegaard berbeda sentral di tengah kan. Sedangkan kalau di musim ini banyak bola-bola yang dimainkan dari flank-flank mereka gitu. Oke, itu betul. Jadi, oke. Jadi mungkin paham. Itu yang membuat akhirnya nggak kelihatan perannya berkurang. Tapi itu sebetulnya bagus karena waktu lawan West Ham kemarin di IPL kalau kita segi flashback itu kan dari perannya Odegaard. Jadi ada beberapa momentum yang memang di musim ini Arteta punya banyak pilihan dari pemain yang bisa memberikan efek yang berbeda, Bung. Jadi ketika dibutuhkan, contohnya kemarin waktu lawan West Ham, ya Odegaard dibutuhkan untuk bisa nilai bola, untuk bisa lebih mengatur tempo penyerangan, dan itu terjadi kan ada 1 assist dari dia ke Trossard. Iya betul, dan kalau lu nonton dengan detail pertandingan semalam Glenn, kalau ini menurut gua PSG itu bisa kemasukan gol yang awal-awal itu, yang menit 5 atau 6 itu dari Havertz itu karena mereka bermain agak tinggi itu. Betul, press mereka. Ya mereka press itu gak salah tapi tinggi. Kemudian mereka kecolongan. Tapi setelah itu gue jarang lihat mereka tinggi. Karena sangat berbahaya juga. Yang tadi gue katakan, Kvaratskhelia, Dembele, Doué. Kan akhir-akhir tuh Arsenal di babak kedua terakhir kan sempat bermain ofensif lagi kan. Kena terus transisi. Enggak, ini gue ngomong soal PSG. PSG Marquinhos kan mainnya agak tinggi nih. Terus kecolongan. Tapi setelah mereka kecolongan gol itu, gue ngeliat back PSG itu nggak mau main tinggi. Ya menjaga nah itu maksud gue. Artinya Luis Enrique ini pintar juga nih, dia ngelihat itu. Maka itu seperti yang tadi gue ngobrol sama lo offline, waktu gol menit ke-6, ya gue lega, karena gue leganya, ya kalaupun PSG cetak gol, dapat nyawa lah ya. Ya 1-1 lah, gak bakal kalah Arsenal. Tapi gue khawatir juga, ini baru menit ke-6, masih ada 84 menit. Dan gue selalu mengatakan di mana-mana, Arsenal is a good team, tapi kalau soal pelatih, Enrique jauh lebih matang. Itu clear sih. Tiga UCL itu kan bukan suatu hal yang mudah untuk didapatkan kan. Cuman Arteta sudah masuk ke ruangan itu gitu. Udah masuk ke level itu, Bung. Sekarang ini menurut lo? Menurut gue ya. Oke, begini. Ini gue agak kaget. Lo ngomong dia sudah masuk ke level itu karena dia mau juara IPL aja, Glenn. Dia butuh 4 musim loh. 4 musim terakhir dia harus bersaing dulu di papan atas baru juara. Sebetulnya kan butuh proses untuk bisa mendapatkan itu kan. Kalau lihat dari 7 musim yang dia pegang dari awal kan, ketika itu squadnya si Unai Emery, dia akhirnya harus nge-cut pemain-pemain bintang dia, akhirnya dia membeli pemain. Memang harus dikritik juga, pembelian Arteta di awal-awal itu memang jelek sih. Banyak yang flop juga ya. Lokonga lah, terus siapa itu Sugigi yang main di Portugal sekarang. Terus ada yang pemain Prancis itu yang mahal sekali mereka beli itu. Pepe. Iya, Pepe. Itu Arteta juga ya? Arteta juga. Pepe tuh Pepe enggak, Pepe kayaknya Emery. Cuman ya itu banyak pemainnya tidak berkualitas. Tapi memang kedatangan Berta ini yang menggantikan Edu juga jadi salah satu kunci juga gitu. Karena jelas ketika Berta masuk, pemain-pemain yang datangnya akhirnya lebih berkualitas. Lebih imbang lah antara base dan juga starting 11. Dan menurut gua dari
7 tahun itu kan sebenarnya secara progres udah kelihatan kalau memang Arteta membawa tim ini grafiknya naik gitu. Dari peringkat 8 ke peringkat 5, 3 kali peringkat 2 dan akhirnya bisa juara di liga itu kan suatu hal yang lebih baik dan lebih baik. Bahkan di UCL pun musim lalu semifinal, Bung. Semifinal, betul. Musim ini final sebetulnya kan secara prestasi lebih tinggi dan harus ditekankan juga Arteta ini bukan tim yang sama dengan bukan pelatih yang sama dengan Pep Guardiola. Oh ya beda dong. Beda. Dia tidak ada pengalaman sebagai pelatih kepala. Betul. Ini musim atau kesempatan pertama dia untuk bisa menjadi pelatih kepala gitu. Jadi tadi yang gua katakan Arteta baru masuk ke level itu sih setelah juara Liga Inggris ini. Dan kalau kita kan sekarang perdebatkan apakah Arteta in atau Arteta out, yang menurut gua akan terlihat dari 2-3 musim apakah dia bisa konsisten dengan prestasi itu. Tapi gua pribadi cukup optimis dia akan konsisten karena tim yang dia bangun ini adalah timnya dia. Dia yang membangun sistem, dia yang memilih pemainnya, berbeda dengan Slot. Kalau Slot kan betul-betul dia juara itu karena dia memakai pemainnya warisannya dan ketika ada pemain masuk dia tidak bisa menghandle itu di lapangan dan di ruang ganti akhirnya terlihat kualitasnya dan akhirnya kan semalam juga dia mengundurkan diri katanya. Iya betul. Nah kan lihat nih kualitas analisanya. Enggak, Bung. Ini luar biasa ini. Ini sering telepon sama Binder aja. Enggak. Benar. Gue selalu mengatakan offline juga sebelumnya. Kita sebagai fan Arsenal, ya kan? Gue mau nanya lu dulu, baru nanti gue jawab. Enggak, gue mau nanya ini serius. Gue mau nanya, lu kan mengatakan Arteta dengan membawa juara IPL sudah masuk nih ke level yang tertinggi itu ya. Ekspektasi lu apa nih sekarang? Lu tadi bilang harus konsisten. Konsisten dalam hal apa? Apakah juara atau hanya bersaing di papan atas? Atau mungkin musim depan coba dong kalau bisa juara Champions League. Lu jawab dulu, baru gue yang akan jawab. Yang pasti bukan kayak tim yang juara dunia di awal musim, sekarang berada di peringkat 10 dan sekarang berkoar-koar karena Arsenal gagal juara. Tapi kenapa mereka harus berkoar-koar soal itu yang gue bingung. Soal juara Piala Dunia klub ya? Itu yang gue bingung. Itu kan sebetulnya ya sesuatu yang dimainkan di pramusim. Ya cuma mereka kan bangga dengan itu. Iya betul. Dan lu tahu WhatsApp pertama yang gue terima itu dari fan Chelsea. Gue kesal banget loh. Iya, kawan gue nih nonton nih dia nih. Kawan gue, jadi seperti yang gue ceritain kan, gue nonton 90 menit. Tapi waktu gue lihat babak 2 nih, Arsenal ada dapat gempur-gempuran, gue gak berani nonton. Gue pikir nih extra time jangan-jangan nih kalah, gue tidur deh. Tapi kan susah, tuh gue tidur, gue gak mau nonton. Jadi 5:30 akhirnya gue kebangun. Gue nyalain, gue gak mau lihat live score dulu. Gue lihat, benar, ini benar. Kan gue udah tunjukin lo kan. Gue lihat, nih nonton ini orang. Kurang ajar nih. Sebentar. Siapa sih? Ada, gue gak enak lah ngomong namanya. Jadi gue, ternyata dia 455. Dia WA gue. Tutorial ngalahin PSG di final ada di YouTube Chelsea. Panas gue langsung. Wah, ini mah kalah Arsenal. Tapi kalah di mana? Gue mau tahu kan. Karena gue 90 menit kan tidur. Wah, kalau adu penalti. Terus gak bisa tidur gue. 5:30 iya. Udah gue kebangun. Tapi terus habis itu gue kan belum buka Instagram. Instagram gue buka. DM lagi ke gue. Apa urusannya kalian? Sepengetahuan gue gak pernah jelek-jelekin Chelsea, gak pernah banter-banteran juga. Gue jujur gue kaget, gue gak expect yang sekarang hari ini berkoar adalah fans Chelsea yang sekarang berada di peringkat 10 gitu. Dan belum tentu juga dengan Sabi mereka bisa sukses, belum tahu kan kita kan. Cuman secara objektif Sabi akan menjadi kekuatan sih. Tapi mau long term nggak? Nah, itu dia kan aneh. Betul. Harus ada kepercayaan di situ sih. Kembali ke pertanyaan gue. Ekspektasi lu apa? Abis lu jawab, baru gue akan jawab. Ekspektasi ya konsisten sebagai... Nah konsisten juara dong. Juara IPL dan harus ngejar UCL di musim depan. Kayak PSG, Madrid, Barcelona itu kan tim-tim yang memang sudah secara tradisi memang mereka udah pasti akan menjadi kontender juara kan. Di UCL. Di UCL. Dan Arsenal menurut gue dengan 2 musim kebelakang ini sudah mengarah ke sana. Apalagi harus tahu juga tim kita itu kan secara usia itu masih muda, Bung. Iya, mayoritas masih muda. Dan secara fondasi tim sebetulnya sudah terlihat kan. David Raya di situ, Saliba, Gabriel di situ, Declan Rice di tengah. Tinggal butuh puzzle-puzzle untuk bisa melengkapi bench sih menurut kalau sekarang. Untuk kedalaman. Terutama di lini depan. Tapi susahnya karena sekarang lini depan pun juga nggak banyak pemain yang berkualitas. Iya, nggak banyak juga. Ya, cuman ini Eze Madueke ini gimana ya Glenn ya? Gua agak kecewa juga loh pas mereka masuk ini.
Madueke sih memang gue sih nggak pernah puas dengan Kurang Madueke, ya? biasa aja gitu. Eze sebenarnya oke loh. Eze pernah bermain sebagai attacking midfielder juga kan? Tapi gue tuh lebih suka ketika Eze bermain sebagai nomor punggung 8 karena terupas dia tuh mematikan, Bung. Iya. Dibandingkan dengan dengan dia main di depan atau dia main di sayap. Yes. Tapi kurang gue lihat tadi dini hari tadi. Gue berharap dia masuk jadi change dikit itu. Ya. Dia ganti Saka ya kalau nggak salah, ganti Saka dia. Iya kayaknya. Iya ganti Saka kan? Ya mentalitasnya beda sih, Bung ya. Maksudnya beda ya kayaknya. Bermain di klub besar dengan Crystal Palace kan ya, sorry to say. Iya betul, kurang. Iya betul. Beda pressure. Oh enggak, Eze gantiin Havertz, Glenn. Eze gantiin Havertz, Madueke gantiin Saka. Nah ini yang gue bingung, nggak jalan ini dua. Kalau menurut gue, tapi walaupun ada satu peluang kalau nggak salah dari Madueke itu yang dia gocek, tapi ke samping, ke samping. Yang harusnya dia passing itu. Kenapa dia nggak passing? Kan gitu? Gak ada orang. Jatuh dulu kan? Oh jatuh dulu ya dia? Jatuh dulu. Oh. Oke, tadi lu mengatakan ekspektasi lu juara. Kalau ekspektasi gue, bagaimana Arsenal itu bisa kembali bersaing di papan atas dulu. Ini ekspektasi gue, karena tapi kan udah terjadi. Itu betul, itu kan 4 musim terakhir, Glenn, ya kan? Sekarang, kayak kemarin kawan kita, si paling bijak, El Bijak, Om Sabto, ya kan, senior gue, dia mengatakan, karena sekarang Pep sudah mengundurkan diri, ya ini sekarang ada chance lah bagi pelatih-pelatih lain. Ya, fair to say, itu benar. Ada Enzo kan masuk ke Manchester City. Tapi baru tadi gue baca si itu mantan pelatih Bournemouth itu masuk ke Liverpool. Masuk ke Liverpool, dan Liverpool juga akan melakukan perombakan. Terus ada Xabi Alonso di Chelsea. Ya kan? Enzo tadi di Manchester City. Tapi jangan lupa ada Carrick di MU. Iya, betul. Dan MU menurut gue, nih kalau gue hitung nih Glenn, sejak apa ya, ada tuh polanya. Sejak kayaknya Carrick ambil alih MU, poin yang didapetin MU itu lebih tinggi dengan space itu pertandingan daripada Arteta. Dengan Arsenal. Jadi dalam fase itu, kalau dibikin top 3, kalau dibikin top 3, dalam fase itu sejak Carrick ngambil sampai terakhir, MU peringkat 1. MU peringkat 1. Peringkat 2-nya si Arsenal, peringkat 3-nya City. Jadi gua lihat oke lah, Enzo baru, Iraola baru ya, terus Xabi baru. Ya ini kan memberikan chance kepada Arteta, tapi ada si Carrick ini. Makanya gue katakan Jadi gue lebih berharap ayolah bersaing lagi di papan atas sambil nanti kita melihat perjalanan. Tapi UCL jujur ya, kalau Madrid sekarang dengan Mourinho jadi dan klik, udah tungguin King of UCL. Ya kan? King of UCL. Ya Madrid kan King of UCL. Ya kan, belum Munchen tuh satu step lagi tuh. Tapi gue harus membantah ini, Bung, karena Madrid itu sebetulnya gue nggak tahu ya, pada akhirnya kan waktu yang bisa membuktikan. Cuman Mourinho saat ini dengan Mourinho 10 tahun lalu itu Mourinho yang berbeda. Ini menarik. Apa bedanya? Coba dengan lu lihat dia sebelumnya melatih Benfica. Iya, itu kan bagus juga. Iya, come on, itu Benfica, Bung Binder. Mourinho tuh bukan pressure-nya. Beda pressure-nya, dan levelnya Mourinho itu sebetulnya bukan di situ. Dan terlihat kan agak decline kan. Terakhir decline. Dari Chelsea ke Spurs. Betul. Terus dia sempat ke Turki, sekarang di Benfica kan ada alasan kenapa dia akhirnya terdampar di situ. Madrid kan mengambil dia, Glenn, untuk menjaga ini kan. Actually locker room. Actually kalau menurut gue sih. Betul, dan apakah pemain bisa melihat Mourinho yang sekarang dengan Mourinho 10 tahun lalu? Kalau 10 tahun lalu Mourinho mungkin benar. Pemain akan bisa respect. Dan satu hal dari Real Madrid menurut gua mereka nggak cuma butuh pelatih yang bisa memegang ruang ganti, tapi kapten tim yang ada di dalam lapangan. Karena lu bisa sebutin siapa pemain senior yang dipandang di look up seperti dulu Sergio Ramos atau Raul? Bukan Carvajal juga cabut. Bahkan kemarin katanya dia jadi salah satu orang yang membocorkan betul. Internalnya Madrid kan. Jadi kurang lebih menurut lo Madrid kekurangan leader juga dong. Sekarang di dalam tim untuk bisa mengatur locker room. Bahkan kapten dulu Valverde. Dulu seharusnya kalau menurut gua Valverde sih bagus kan. Iya, tapi Valverde juga ribut makanya. Setelah Modric sama Kroos cabut kan langsung goyang. Nah itu gak ada pemain seperti leader ya. Iya. Itu dulu kan banyak leader mereka. Seperti sekarang Arsenal dan Persib. Tapi tunggu, Persib nanti kita bahas. Sabar. Pasti kita bahas Persib. Arsenal dulu. Oke, jadi ekspektasi lu juara. Ekspektasi gue, ya karena ada Carrick. Ini jujur, bukan gue ingin menyenangkan fans MU. Gue agak ngeri Carrick ini, karena banyak yang mengatakan udahlah dia akan diganti. Gue yang mengatakan enggak. Coba dengan dia. Karena gue ngelihat bedanya Carrick dengan Ole. Carrick tuh ada konsep, ada sistem yang dia jalankan, dan sistem itu membuat MU bukan saja produktif, tapi juga bisa bermain dengan variasi. Bisa cetak gol dari set piece, bisa cetak gol dari sayap, bisa cetak gol dari true pass, dan satu lagi yang dia membuat perubahan dengan Bruno sampai dia terpilih pemain terbaik ya
Bruno. Oke, jadi gue ngelihat Carrick baik. Jadi menurut gue ya untuk Arsenal lebih baik. Oke lah, lu kalau bisa bersaing di papan atas bagus, tapi UCL gue sama sekali gak yakin sih kali ini. Dan yang gue khawatirkan dengan kekalahan ini, bisa gak nih Arteta bangkit untuk bisa kembali lolos ke final? It's not easy, man. Kalau Luis Enrique, dia kan belajar tuh dari kegagalan-kegagalan. Apalagi sekarang Luis Enrique sudah punya tim yang kolektif. Dan gue sebenarnya udah mengatakan ke teman gue, kayaknya berat nih back to back kecuali Madrid. Tapi dia buktiin lo back to back sampai akhir. Dan yang gue tadi katakan kalau offline, pergantian pemain yang dilakukan, gak panik bos. Ini pelatih. Jadi kita tunggu nanti teman-teman. Kalau Glenn ekspektasinya juara, kalau gue ekspektasinya yang penting bersaing dulu. Karena ini pelatih-pelatih baru Glenn, Iraola, Xabi, Enzo. Track record mereka menurut gue bagus. Betul, menurut gue mereka bagus. Cuman secara tim kan lebih siap Arsenal ya. Dan oh iya dong, dengan komposisi yang sama. Betul. Dan Carrick, because he was there last season. Gue tuh ngomong Bung di channel sebelah, salah satu kontender yang paling berbahaya dari Arsenal musim depan adalah Carrick. Tapi ada tapinya, kuncinya adalah pemilihan pemain. Pembelian pemain di musim ini. Karena harus diingat juga Carrick dengan tadi Bung Bintang katakan poin terbanyak di fase itu, dia mainnya cuma di IPL. Di musim depan dia main di UCL, benar. main di ini betul, dengan betul. dengan komposisi sekarang, apalagi Casemiro cabut, terus Bruno juga udah tidak muda lagi. Itu juga jadi harus hal yang diperhatikan juga ketika Bruno yang David benar. dan dia nggak underperform, harus ada pemain yang setara untuk bisa menggantikan. Jadi menurut gua Carrick bisa berbahaya asalkan ini didukung oleh pembelian yang tepat dan precise dari manajemen. Betul. Dan juga dengan jadwal yang padat, itu juga kita tunggu bagaimana rotasi. Tapi gue cuma melihat Carrick ini, kenapa gue agak khawatir dengan MU, karena Carrick ini bisa membangkitkan winning spirit dari para pemain MU Glenn. Jadi kelihatan menang ruang ganti sih dia. Kalau menurut gue dia pegang itu, udah ruang ganti udah sama dia itu. Player udah sama dia. Karena kalau tadi gue berbicara konsep sistem, very simple, sederhana. Ya kan, lu press, dapat bola, switch play, udah. Lu press, dapat bola, switch play, cari pemain paling dekat. Maka itu mereka kompak secara kolektif. Tapi dengan winning spirit, ya sedikit lah kita ngomong Persib winning mentality. Ya lu mau dengan pemain-pemain yang baru, yang sempat lu ragukan, gue juga ragukan, apakah bisa juara atau enggak ya? Kalau soal bersaing ya tentu bisa. Tapi ternyata kan tripit, ya kan? Itu yang maksud gue. Jadi faktor pelatih yang bisa mentransfer winning mentality kayak atau winning spirit kayak, itu menurut gue sangat penting. Arteta melakukan itu tapi membutuhkan waktu yang lama. Nih jujur nih, dengan pemain yang dengan core player yang cukup lama. Kan core playernya kan cukup lama nih. Beberapa pemain baru kan masuk sekarang. Dan gue berharap Arsenal ini kalaupun mau membeli pemain baru musim depan, kalaupun mau nambah mungkin 2-3 pemain pelapis David Raya untuk di kompetisi lainnya, ya kan? Daripada Kepa nih, ini menurut gue ya. Dan kemudian striker di depan. Sama sayap kiri. Sayap kiri Trossard kan? Martinelli itu kan gue nggak konsisten. Kenapa? Juga. Martinelli kan oke di beberapa match. Kurang Bung. Kurang konsisten. Musim ini cuma nyetak 1 gol ya di liga ya. Cuman 1 dia. Cuma 1. Kemarin dia main kan? Sempat main dia kemarin. Sempat main dia. Tapi kayaknya cuma lari-lari aja dia. Itu dia. Ketika gue katakan Arsenal sudah masuk ke level itu, butuh juga pemain yang sudah berada di level itu. Nggak tapi cukup. Siapa? Kvaratskhelia. Gue sih masa mau dilepas sampai Kvaratskhelia kalau misalkan bisa ke Arsenal itu akan jadi nilai tambah yang ini sih. Oh iya, tapi Kvara kan agak individual enggak menurut lo? Butuh juga, Bung. Pemain kayak gitu kan butuh juga. Saka apa yang terjadi dengan Bukayo Saka? Cedera kan? Enggak, dini hari tadi kurang mental sih. Dia kan bukannya pernah main juga di Euro, pernah main di World Cup dan gagal penalti juga kan? Iya, tapi mau mental apa lagi Glenn? Ini kan star boy kita. Iya, star boy ya harus diakuin juga kalau lu bandingkan dengan PSG kan level Arsenal masih belum situ lah. Saka masih di bawah Kvara kalau menurut gua. Ya, jelas. Walaupun Kvara bukan pemain yang langganan main di Piala Dunia atau Piala Eropa ya. Jadi maksud lu Saka, Odegaard juga mungkin mental Glenn? Mental dan kualitas pemain sih. Belum sebintang itu, Bung, menurut gue ya. Sayang ya benar-benar. Sayang. Mungkin yang menurut gue bintang itu Declan Rice itu bintang. Saliba, Gabriel itu walaupun Gabriel kemarin gagal penalti ya, cuman mentality dia cukup kuat. Oh iya, kuat. Cuman yang kemarin mungkin ya final kan another story ya. Udah berat. Padahal gue ngelihat itu fans Arsenal banyak banget loh. Merah semua loh. Semua. Sekarang sosial media semua fans Arsenal semua. Dan ini kayak momen pertama kita deh bisa melakukan itu, bener sih? Iya, betul. Karena waktu 2006 itu udah ada media sosial tapi belum ada banyak. Baru Facebook pada saat itu. Friendster dulu.
Friendster aneh, itu gak perlu main Friendster lah. Jadi ada Facebook dulu, Facebook itu rame, tapi gue lihat ada semacam deja vu nih Glenn. Karena waktu 2005-2006 walaupun nonnya Barcelona yang menurut gue tim yang kuat saat itu dengan Rijkaard, dengan banyak pemain-pemain bagus lah. Sampai Henrik Larsson aja harus memulai dari bench. Gak bisa main dia dari awal. Tapi karena dia masuk terus berubah. Pada saat itu juga Arsenal unbeaten, lu tau gak? Iya, unbeaten ya. Dan gue semangat banget. Tapi pada saat itu jujur gue sakit hati sumpah. Karena kalah. Tapi ini sebelum final gue udah siap. Kalaupun kalah gue gak bakal sakit hati. Ekspektasi lu udah lu set. Karena gue tahu waktu 2005-2006 itu was a very good team yang udah bener-bener matang lah. Ya istilahnya Van Persie pada saat itu juara IPL kemudian pindah MU. Ya itu mungkin yang diinginkan Thierry Henry juga. Gue juara terus gue pindah, tapi gagal itu di final. Karena ada red card juga menurut gue itu faktor. Walaupun mereka unggul setelah red card. Cuma tinggal 12 menit lagi. Iya, itulah yang bikin gue sakit. Udah itu gue berharap, udah itu gue inget di match itu sempat turun hujan. Jadi agak licin. Jadi gue berharap extra time lu tahan dulu. Ternyata golnya Belletti kalau nggak salah itu yang kedua kan. Yang pertama itu. Jadi untuk ini gue udah siap. Ya kalaupun kalah gue jangan sedih. Walaupun gue kesal aja ini yang WhatsApp ini yang masuk sama ada beberapa DM. Karena gue kan berharap ya udahlah. Udah itu kalahnya adu penalti. Ya untung gue sih gak nonton ya sampai adu penalti. Karena gue udah curiga nih. Wah babak kedua gak bisa main. Udah tuh gue bingung kok fans PSG pada nyalain Flair begitu. Itu kan asapnya kan ke David Raya itu. Tapi itu Ultras PSG emang dari dulu. Kan gue tuh pernah nonton Arsenal PSG di Emirates, Bung, 2018. Oh, apa ceritanya terus? Jadi di luar stadion itu ketika fansnya itu datang ngumpul, oh itu memang dari suara dari chant itu memang berisik banget sih. Dan bahkan Paris juga setauku semalam rusuh kan? Rusuh. Ya memang ya itu salah satu ultras yang paling ini sih di Eropa kayak paling stand out. Lu waktu 2006 nonton Glenn? Nonton gue di TV ya. Iya, gue juga di TV. Gue juga di TV. Tapi waktu itu kan Arsenal juga nggak ini bu, nggak full tim. Flamini di back kiri, kanannya Eboe. Betul. Dan itu memang udah sisa-sisanya itu. Sisa-sisa generasi emasnya Arsenal. Jadi ya kalau mau juara UCL ya itu pada saat itu. Dan tapi ini kan masih ada panjang ini skuad. Itu dia makanya yang bikin gue optimis. Tadi gue ulang lagi kan, maksudnya akhirnya Arsenal sudah masuk, menurut gue sudah masuk level itu dengan fondasi yang sebetulnya sudah terbentuk. Tinggal butuh pemain-pemain tambahan terutama di lini tengah untuk bisa bikin Arsenalnya konsisten. Ya jadi ya walaupun Arsenal gagal di UCL teman-teman, tapi gue cukup puas sih overall kemarin bisa nahan PSG itu juara bertahan loh Bung. Dan Arsenal walaupun dia nggak juara tapi dia juga tidak terkalahkan di UCL musim ini kan. Itu yang tadi gue mau ngomong bahwa seperti 2005-2006 unbeaten tapi gagal di final. Ini juga sama Glenn. Unbeaten gagal di final tapi bedanya adu penalti. Jadi gue sebenarnya nggak mau ngomong takutnya benar. Jadi gue nggak mau ngomong, sebenarnya gue udah tahu ya cocok lagi itu, tapi gue diam. Gue nggak mau ngomong. Nih gimana nih kejadian nih. Kadang-kadang kan seperti itu. Kayak gue ngomong soal Persib yang udah 12 kali menang home. Kan gue ngomong, nih musim lalu aja 12 kali sudah menang home. Ini sekarang udah 13 kali menang home nih. Juara gak? Nah itu kan gue sebenarnya udah ada semacam cocok lagi. Iya, tapi ini gue unbeaten juga nih dulu nih. Ini unbeaten lagi, jangan-jangan. Tapi gue diam aja, gue nggak mau ngomong kan. Karena gue kan fan Arsenal. Tahu-tahu nanti kejadian bisa benar gitu apa yang gue ngomong di platform manapun. Jadi gue diam aja, gue tahan aja. Wah bener begini. Tapi mau ngomong tadi gue buka di IG. Tapi gue ngelihat dengan perjalanan Arteta yang diremehkan, itu yang gue suka. At least dia dapat juara Liga Inggris. Tapi sebenarnya Glenn sebelumnya quadruple kan bisa aja. Gue sih nggak pernah ngomong gitu. Lu nggak pernah berharap? Dan nggak pernah berharap. Kalau gue berharap treble. Dan gue masih mencari orang yang ngomong Arsenal bakal quadruple sih. Karena menurut gue nggak pernah quadruple, gue ngomong treble. Kalau treble masih make sense. Karena waktu itu masih ada FA Cup kan. Masih ada itu hari masih ada Carabao, FA, Champion dan IPL. Tapi gue nggak pernah ngomong Champion juara. Maksud gue treble itu Carabao, FA dan IPL, karena gue gak pernah yakin bahwa Arsenal akan bisa ke final dari UCL. Dan gue khawatirnya sebetulnya bukan lawan Atletico tapi lawan Sporting. Karena kadang-kadang Arsenal kalau tim-tim seperti itu bisa bugi tim mereka. Oh iya, kemarin dia cuma menang 1-0 kan? Dan mainnya jelek. Kawat sekali itu mainnya. Waktu main di Arsenal kalau gak salah cuma one shot on target. Jadi gue udah takut di fase itu. Oh lu lewat. Gue kan takut kan, jangan-jangan ketemu Barcelona, ketemu Atletico. Gue feeling nih kayaknya lewat nih. Atletico kayaknya bisa lah. Bisa. Mereka lewatin gitu.
Jadi gue gak pernah menyangka mereka akan ke final. Itu treble itu gue kira. Tapi treble waktu FA Cup juga banyak yang nyerang gue kan. Waktu itu gue bilang, oh lu ngomong apa itu? Arteta sengaja untuk bisa menurunkan tim keduanya karena mereka mau fokus di Liga. Tapi gue rasa gak mungkin lah dia begitu. Masa menurut mungkin begitu? Gue sih ya, karena Arsenal tuh kalau misalkan lihat di 2-3 musim sebelumnya, selalu banyak cedera itu di bulan Maret, di bulan April. Sedangkan di musim ini mereka masih bisa bersaing di Liga Inggris dan masih bersaing di UCL. Jadi menurut gue dengan walaupun kedalaman skuadnya lebih baik, tapi kualitasnya masih kurang sih, Bung. Jadi menurut gue harus ada prioritas, dan terlihat kan dari starting 11 diturun ini memang pelapis gitu, dan terbukti juga setelah itu kan walaupun ya sempat turun juga performa di Liga, cuman akhirnya finishnya tapi finishnya yang penting kan di klimaksnya itu mereka bisa juara. Oke, gue sepakat dengan lu yang tadi mengatakan Arteta stay, karena kalau menurut gue seandainya nih karena juara IPL sih kalau menurut gue, karena juara IPL mungkin manajemen juga akhirnya akan tetap ya mempertahankan dia, karena kalaupun dia seandainya nih gak juara IPL dipecat, siapa pelatih, bos? Enrique sih. Ya, Enrique kemarin gue udah ngomong dari 4 bulan lalu, Enrique buat Arsenal best option. Ada opsi Fabregas mungkin ya, secara tipikalnya sama gitu. Cuman Fabregas juga belum terbukti. Di Como kan bagus bawa champion. Serie A beda ya, persaingannya beda ya. Lu Modric aja masih bisa jadi kapten AC Milan. Iya betul. Bayangin aja. Masih bagus lagi mainnya. Terus dulu ada mantan pemain Arsenal, Gervinho, pernah main di sana juga jago. Gervinho. Roma. Iya, masih jago juga dia main di sana kan? Iya. Banyak pemain itu siapa? Tapi McTominay jago di Napoli, best player dia sempat kan. Tapi kan di MU dulu kurang dia, sampai dicadangin. Ya lu bayangin aja, maksudnya di MU kurang tapi di Napoli bisa jadi best player Serie A. Itu kan dua hal yang kontradiktif, Bung. Oke, jadi apa yang bisa lu pelajari dari perjuangan Arsenal musim ini, Glenn? Ini terakhir tentang Arsenal. Apa yang lu bisa pelajari? Oke lah, mereka fight, mereka sampai masuk ke 3 final ya? 3 final dan menjadi juara IPL. Apa yang lu melihat, yang lu pelajari dari permainan Arsenal musim ini yang membuat mereka sebetulnya punya peluang untuk bisa, ya walaupun lu gak pernah mengatakan quadruple, tapi sebetulnya ada peluang itu sebelumnya? Kedalaman squad. Arsenal tuh selalu masalah dengan cedera. Itu aja sih. Dengan kedalaman squad yang sekarang jauh lebih baik walaupun bukan yang terbaik. Cuman itu sudah bisa membuktikan ya Arsenal kemarin juga sebetulnya secara kedalaman squad dibandingkan PSG, Arsenal lebih bagus dibandingkan dengan PSG. Oh jelas. Ketika pergantian pemainnya sebetulnya kan itu ya Martinelli, Trossard, Eze, itu kan pemain-pemainnya sebetulnya bisa jadi starting 11 lah kalau untuk Eze dan Gyökeres dan lain-lain kan. Cuman ya sekarang tinggal kualitas bench-nya sih yang harus di-upgrade. Yang tadi kita bahas kan, yang kalau menurut gua kiper lah satu lagi ya. Untuk bisa nanti di competition lain mainin yang oke lah. Gak perlu top profile, tapi yang menurut mereka prospeknya bagus. Dan lu tadi bilang apa? Left wing. Left winger kan. Tapi Quaresma kayaknya enggak lah, Glenn. Masa dilepas sama PSG? Kemauan gue. Iya, keinginan lu lah. Lu harapinnya kalau bisa pemain seperti Quaresma. Yes. Kalau dari domestik gak ada pemain-pemain bagus. Gak ada ya kayaknya ya. Winger-winger gitu ya. Apa ambil ini aja, Dorgu. Dorgu gue kritik ternyata jago juga. Jago kemarin dia asis ya kan? Iya, jago loh. MU ini loh yang gue ngeri loh, Glenn. Bisa jadi. Kalau mereka dapat komposisi pemain yang bagus. Itu dia, itu kuncinya. Oke, jadi menurut lo keberhasilan Arteta juara IPL dan masuk sampai hampir mendapatkan quadruple ya, masuk ke final lainnya adalah karena kedalaman skuad. Dan dia lebih bisa beradaptasi sih. Gue kenapa bisa ngomong gini? Terlihat ketika misalnya kemarin Zubimendi kan sebetulnya sepanjang musim nggak diganti kan. Tapi ketika kemarin dia performanya menurun, terutama setelah melawan MU, banyak dikritik. Akhirnya dia mencoba untuk skema lain, Luis Kelly yang di situ. Itu akhirnya membuat lebih variasi lah serangan Arsenal, lebih secara taktikal lebih banyak yang bisa dicoba lah. Nggak monoton sih, Bung. Oh enggak. Gua lihat gak monoton permainannya. Memang bervariasi, cuma ya gua juga sepakat dengan lu mengatakan dipaksa defend. Karena gue lihat PSG coba untuk counter press para pemain Arsenal. Jadi gue gak ngerasa itu parkir base, karena sebetulnya di babak kedua Arsenal mau coba nyerang tapi gak bisa. Ya. Mereka gak bisa buka pertahanan dari PSG, sedangkan PSG pancing mereka keluar, terus transisinya cepet banget mereka mainin itu. Oke, ini terakhir dalam adu penalti itu, ini kan ada 5 penendang nih. Kan lu pasti penendang Arsenal pertama, penendang PSG pertama sampai kedua sampai kelima, lu deg-degannya ketika siapa yang ngambil dari Arsenal. Kan kita kan fan Arsenal, jadi kita bahas Arsenal.
Lu deg-degan siapa? Nanti gua nggak tahu, gua kan nggak nonton live, ya kan? Jadi ya gua nggak bisa jelasin. Gyökeres tuh gue yakin Eze gue deg-degan sih. Karena Eze itu pakai taktikal yang dia nunggu si Safonovnya gerak, dia akan nendang ke arah berlawanan. Jadi kemarin dia ada satu momentum dia diem dulu ngelihat Safonovnya kemana, tapi Safonovnya pinter, dia diem. Jadi makanya Eze bingung sendiri mungkin. Akhirnya kan ke melenceng kan, bukan ditebak sama si Safonov gitu. Kalau Gabriel sih, gue justru yakin Gabriel kemarin masuk gue pikir. Cuman yang gue bikin agak ragu adalah ketika posisi berdiri dia. Itu posisinya agak kagok sih, agak aneh. Gue nggak tahu ya, gue bukan pemain bola. Oh, dalam body shape. Body shape aneh. Oh, waktu dia mau syuting, dia lurus terus dia lurusnya tuh agak ini bola, agak kesini gitu. Iya, agak kesini. Oke. Dan dia kaki kiri kan. Dia sebenarnya bukan kaki kiri kan? Kiri dia kayaknya. Kiri. Power lagi dia syuting. Iya, power. Ya udah, jadi untung juga ya. Gue nonton cuma 90 menit, terus gue tidur. Karena gue agak, aduh nih jangan sampai nih nanti panjang kalah. Dan gue udah deg-degan, gue udah curigaan nih kayaknya susah nih Arsenal juara. Udah nonton 90 menit. Tapi setelah itu gue bangun, ya gue lihat lah ulangannya yang mulai dari extra time, dan gue lihat ya sebenarnya perjuangannya sudah luar biasa. Tapi memang belum rezekinya Arsenal. Jadi sekarang setelah kita membahas sekitar 40 menit Arsenal, kita tutup dulu. Tapi kita lanjut ke penyumbang beras dan juga BBM. Nah, ini Persib Bandung. Oke, pertama-tama Glenn, gue ingin menanyakan kepada lo, pengalaman lo menonton pertandingan terakhir dari Persib Bandung melawan Persija Jepara musim ini. Kan lu kan nonton di GBLA. Bagaimana lu merasakan vibes di sana di antara para boboto lainnya? Dan perasaan lu sepanjang jalannya pertandingan sambil melihat live score? Jujur gue nggak deg-degan, Bu. Oh. Walaupun di depan gue ada bapak-bapak, dia sepanjang pertandingan mantengin live score. Nontonin Borneo lawan Malut. Enggak, live score atau dia nonton ininya? Live score. Oh, live score. Karena sinyal kan, sinyal jelek. Tapi gue pribadi gue benar-benar enjoy dan gue benar-benar tenang. Kenapa? Karena menurut gue ketika menang lawan PSM, ketika menang lawan Persija, itu final sesungguhnya dari Persib sih. Bayangkara? Sama Bayangkara. 3 itu. Jadi gue yakin secara mentality, apalagi main di kandang yang kita tahu hanya Arema yang bisa mencuri 1 poin, dan ya terbukti kan. Akhirnya walaupun juga bisa seri, tapi Persib bisa juara karena Persija memang tim yang baik. Kebetulan gue nonton ketika dia lawan Borneo. Memang tim yang bagus, tapi secara penyerangan tuh dia kurang. Dia sepertiga terakhirnya tuh kurang gitu. Dan Persib kita tahu secara defensif kan memang menjadi kekuatan. Selama Persib kan 11-12. Secara pertahanan mereka sangat kuat, Bung. Kuat. Tapi depannya ini mereka masalah. Yes, you are right. Because sebagai tim yang berada di papan bawah, defensive record mereka adalah yang terbaik di antara tim-tim lain yang berada di papan bawah. Cuman dalam goal scoring, gue ngelihat terlalu lama delay mereka untuk mengambil keputusan. Tapi ekspektasi lu apa untuk final match itu? Menang dong gitu kan istilahnya. Enggak, atau ekspektasi lu udahlah, yang penting juara, draw pun nggak masalah. Lu sebagai fan Persib. Gue tuh sempat telepon lu ya, chat atau telepon sih, yang gue bilang ini akan tipis, kalaupun menang akan tipis. Phone. Itu kan ketat sih, Bung. Karena Persija sekali lagi juga bukan tim yang sembarangan. Tapi gue nggak tahu kenapa ya, ini susah untuk dijelaskan. Cuman di pertandingan itu gue pede Persibnya juara, udah juara gitu. Karena sebelumnya itu yang menang away itu. 3 pertandingan away itu. Oke, lu nonton kan beberapa pertandingan lu nonton di GBLA musim ini, banyak lu nonton. Iya, setiap kali gue nonton ditanyanya sama, BBB-nya kemana? Kan Binder bukan boboto. Itu dia kan, banyak boboto, ajak Bu Binder gitu. Iya, tapi yang gue bingung dan juga gue merasa aneh sih, yang kemarin itu ada yang pakai baju Binder sebelum. Enggak, jujur gue. Oh, itu bukan lu yang ngirim? Bukan. Gue agak bingung juga. Aduh, bikin begitu kan. Dan itu memang ada yang kirim. Ya kan, dia bilang, "Bang, nih kemarin ada yang cetak banyak yang pakai." Ya teman, ya terserah lah. Gue bilang iya kan. Cuman gue agak bingung. Aduh, ini kan jadi, ya kalau lu kan tahu, gue kan netral, tapi kalau di belakang kamera kan mereka fan Persib, dan gue kan nggak bisa ngelarang. Kalau di rumah ini mereka suka Persib kan. So ini home-nya Persib, away-nya Persib, third-nya Persib ini. Ya karena kan yang buat kan dia juga, ibu negara yang buat. Karena kan gue males lah ngurus-ngurusin tukang kan. Jadi gue bilang oke, ini tukangnya udah ada, gak apa-apa, gue yang urusin. Jujur,
Abis itu gue gym, ini bener, gue gak bohong. Sampai ada yang datang mau instalasi listrik, sumpah. Udah gak apa-apa, oh lu mau gym? Oke gak apa-apa lu gym. Jadi kan diatur, terus suatu hari dikirim gue fotonya. Gue lagi di luar atau gue baru balik, dia foto, nah udah jadi nih, oh cerah ya, gue lihat ya warnanya ya. Walaupun ada satu yang miss nih. Karena harusnya ini, ada nih satu, kayaknya harus ada yang kuning ini. Oh, ya kan? Kan ini kan kuning, green ini harusnya kuning, jadi biar jadi. Tapi ya udahlah, gue bilang gak apa-apa. Terus gue datang, gue sama siapa ya, lupa. Terus kita lagi lihat, oh ini kan jersey Persib semua nih. Oh tapi ya udahlah, udah dia yang buat kan. Masa gue mau ribut sih sama bini gue, kan nggak mungkin. Ditaruh koper gue di luar. Jadi ya udah, itu terserah dia, kan mereka happy ya, nggak masalah Glenn. Karena mereka sebenarnya kan nggak suka bola. My wife sebenarnya nggak suka bola, tapi nonton Persib, akhirnya dia mulai ke bawah. Wah, penontonnya heboh, dukungannya konsisten. Kan dia nonton sebelum era ini Liga 1. Udah jauh hari nonton. Anak gue waktu masa pandemi, oh enak nih nonton Persib, penonton begini. Dan ini menurut mereka ya, kalau pemain Persib kok beda banget ya di lapangan ya. Ini menurut mereka ya, itu hak mereka untuk berpikir seperti itu. Dan mereka cocok, ya udah jalan. Kalau kita kan bahas, kalau gue kan bahas kan sumber beras ini, because algoritmanya tinggi apa. Nah, lu kan nonton sering ya, lu nonton di GBLA. Udahlah banyak yang jelasin kok, gue udah beginilah vibes ini. Tapi gue ingin menanyakan kepada lu, karena gue belum pernah menanyakan, what's so special? Watching di GBL yang semua orang bilang, lu harus datang. Banyak yang ngomong. Saya banyak yang ngomong ke istri anak gue, harus datang bu, harus datang Jas. Oke, what's so special? Gue ingin tahu. Bahkan mereka bilang, mulai dari luar lu datang, ada banyak, apa tuh, stall-stall. Ada beberapa fans yang bikin konten, ada apa, semua akan apa? Akan tegur sapa gitu sesama bobotoh. Oke, gue ingin menanyakan kepada lu yang udah sering nonton, dan mereka akan nonton nanti next season. Pertandingan Persib itu kan bisa dibilang menjadi hajatannya orang Jawa Barat ya. Jadi ketika orang Jawa Barat itu berkumpul di situ, nggak ada yang namanya yang nggak kenal aja jadi saudara gitu. Itu betul, gue juga dikasih tahu seperti itu. Yes. Dan kan gue beberapa kali nonton sepak bola ya Bung, di stadion kan, nggak hanya di Indonesia aja kan. Di stadion-stadion lain juga. Betul. Dan gue merasa tuh GBLA itu sangat hidup dengan tribun-tribun yang memang ada nyawanya. Harus gue katakan, Tribun Utara itu sepanjang pertandingan mereka kan bernyanyi Bung. Itu kan yang akhirnya membuat kita yang menonton sepak bola untuk hiburan dengan vibes itu kan ngebuat gue merinding gitu. Belum lagi ada tifo dari Tribun Timur yang Kang Tobias dan teman-teman Viking di situ. Itu ngebuat akhirnya pertandingan yang kita nggak bisa rasakannya langsung di Indosiar, tapi kita bisa nonton langsung di stadion. Itu yang membedakan. Lalu yang kedua, itu luapan emosi gue sih Bung. Ketika gue bisa teriak-teriak ke pemain lawan, ke wasit, itu ya mungkin di layar kaca mungkin bisa ya. Cuman itu nggak hanya dilakukan sama gue aja Bung, tapi semua yang misalkan udah pelanggan, wah itu suatu hal yang susah dijelasin, cuman itu yang bisa lo lakukan ketika berada di tribun gitu. Adrenalin tinggi, yes. Kalau misalkan setiap kali Persib gol, gue kan bisa gue sama adik gue yang cowok kan, itu gue bener-bener putih yang kayak, ngerti sih, yang kayak teriak kalau gitu, darah gue naik semua gitu. Itu wah, itu serunya nonton di stadion tuh itu sih. Dan dengan berapa puluhan ribu? Ya, musim ini tuh selalu 28-30 ribu sih. Dan number one musim ini. Jumlah penonton di sana. Bahkan tiket juga susah loh Bung. Tiket susah ya? Bukannya susah. Katanya kalau ini pesan bisa dari online. Apa? Pertandingan besar. Sistemnya oke kan? Online. Sistem online-nya oke? Oke. Cuman harus nunggu 3 jam. Hah? Ngantrinya. 3 jam? Nunggu untuk beli berapa lembar itu 3 jam? Gue one ID, one tiket. Iya. 3 jam? 3 jam. Terus ngapain lu 3 jam itu? Ya gue tungguin aja. Kali-kali gue dapet gitu. Waduh, itu gila sih. 3 hour for one ticket. Memang beberapa kali kan gue akhirnya kesana kan untuk liputan juga. Oh iya, jadi lu bisa masuk. Jadi jago bisa masuk. Oke, Persib musim ini Glenn sudah menjadi juara lagi, jadi tripit. Lu udah pernah mengatakan sebelumnya lu gak pernah membayangkan seperti itu, yes. Ya kan, walaupun tentu lu berharap ya kalau bisa tripit. Tadi kan kita sempat juga diskusi bahwa pelatih ini penting. Jadi Bojan Hodak ini kan penting ya, karena sudah terbukti lah dengan materi pemain yang jauh berbeda, bahkan beberapa di antaranya belum pernah bermain di Indonesia, sudah pernah ya. Kita diskusi dia bisa kembali menjadi juara.
dengan juga bermain di kompetisi antar klub Asia, membuat sejarah lolos dari fase grup, dan ada beberapa pertandingan yang Persib merasa dirugikan dengan keputusan wasit, tapi masih bisa keluar dari kesulitan itu, minimal mendapatkan 1 poin. Gue ingin menanyakan kepada lo, kalau lo setuju gak kalau gue mengatakan seperti ini, bahwa Bojan bisa mentransfer winning mentality ke pikiran semua para pemain Persib sejak dia pertama kali melatih. Karena gue ingat pertama kali dia melatih, Persib gak baik-baik aja. Mereka berada di zona degradasi. Walaupun memang pakai sistem Final Four, Championship Series, tapi dia bisa masukkan Persib ke zona papan atas dalam waktu yang singkat. Lu sepakat gak? Gue merasa Bojan ini memang adalah history maker, yang juga adalah sosok pelatih yang bisa memberikan keyakinan kepada para pemain Persib. Bahkan ada dia punya pidato yang waktu dia pertama kali datang, ya saya tahu kalian lagi apalah. Terus dia mengatakan mungkin takut atau apa kayak begitu kan. Artinya dia kan memberikan keyakinan itu. Itu memang banyak yang mengatakan, oh pelatih yang penting taktik. Tapi kalau menurut gue non teknis juga penting, Pak. Oh jelas. Gue lihat dari taktik dia top, udah kebukti. Non teknis lebih ngeri lagi ini. Karena dia bisa memberikan keyakinan itu. Lu memberikan keyakinan atau motivasi kepada orang, itu paling sulit. Untuk orang itu drive, dia bisa membuat itu. Nah, lu sepakat dengan apa yang gue katakan? Winning mentality ini ada di pikiran para pemain Persib. Gue turun, pokoknya gue maunya menang. Sepakat gue, sepakat. Karena tapi kan harus di track back juga kenapa bisa Bojan melakukan itu kan. Yang pertama, ya ini pelatih di Malaysia bukan pelatih yang kaleng-kaleng. Mungkin pernah di PSM, tapi cuma sebentar. Sebentar, karena pandemi. Tapi di Malaysianya ini pernah di JDT, tim terbesar nggak hanya di ASEAN, tapi mungkin salah satu terbesar di Asia. Iya, sekarang ini. Lalu juga di Kuala Lumpur dengan keterbatasan budget, gue baca waktu itu, dia bisa membawa kalau Kuala Lumpur FA bisa juara piala domestik. Iya, betul. Pernah juga di timnas junior, jadi dia bisa mentransfer itu karena dia tahu apa yang dia ingin dia lakukan, dan itu dia dapatkan jam terbang sih Bung. Bojan tuh punya jam terbang, dan gue sepakat ketika di dalam lapangan tactical mungkin di konten Bung Bina udah sering dibahas gimana Bojan bisa merubah jalannya pertandingan hanya dengan 45 menit pergantian pemain yang bagus, itu no debat, dan itu sudah dilakukan berkali-kali. Dan itu ada beberapa dari sedikit pelatih yang bisa lakukan itu. Ada juga, walaupun tidak sekonsisten Bojan Hodak. Betul, dan itu kan sudah terbukti 3 tahun, jadi makanya di konten gue kemarin gue katakan Bojan tidak perlu membuktikan apa-apa lagi ke siapapun lagi, karena dia sudah membuktikan itu gitu. Betul. Dan gue sepakat juga soal ruang ganti. Kebetulan kemarin gue ngobrol sama salah satu orang di dalam. Dan ya logika dasar aja sih, melihat pemain-pemain berlabel timnas berada di bangku cadangan itu kan butuh sosok kuat untuk bisa melakukan itu. Dan apakah kita tahu di dalam itu harmonis apa enggak kan juga nggak tahu juga kita. Tapi kan yang pasti terlihat di luarnya kan harmonis kan. Kondusif, artinya dia bisa memanage itu Bung. Betul. Kalau kita contoh mungkin Liverpool ya gimana lu lihat Mo Salah dengan Slot bisa berantem di media, di Instagram. Di Persib kan ya mungkin itu terjadi, tapi tidak sampai keluar kan. Itu man manajemennya menurut gua sangat baik dari seorang Bojan sih, dan itu penting memegang ruang ganti, dan itu bukan hal yang mudah ketika tadi gue katakan Tom Hai di situ, Levin Kursawa di situ, siapa lagi, Mark Locke di situ, Barba di situ, Putus itu kan pemain top semua. Iya kan, lu butuh sosok yang kuat, sehingga gue sepakat trust pemain itu akhirnya bisa diberikan satu kelompok ini kepada seorang Bojan. Dan juga mereka punya fighting spirit yang luar biasa, karena terbukti banyak sekali comeback sejak Bojan menjadi pelatih. But now bukan Bojan lagi pelatihnya, Glenn. Ya kan, Bojan sekarang sudah ditunjuk sebagai shareholder technical advisor ya. Shareholder group technical advisor lah, artinya penasihat teknis ya. Untuk urusan yang berbeda, walaupun dia tetap akan tetap memonitor lah tim, tapi tidak terlibat secara kegiatan sehari-hari dari tim ya. Ini gue sih gak pernah membayangkan sebelumnya, gak tahu kalau dengan lu seperti apa. Ya kan, kalau gue kira mungkin akan berhenti atau mungkin lanjut lagi 1 tahun lagi. Tapi gue juga merasa keputusan dari manajemen bijak ketika menunjuk pengganti dari Bojan adalah Igor Tolić. Kenapa? Karena ada track recordnya. Dia pernah memegang tim ini di pinggir lapangan, walaupun banyak yang mengatakan ya tetap kan pasti ada diskusi dengan Bojan. Tapi gue kan bisa ngelihat tuh di pinggir lapangan beberapa pergantian yang dilakukan itu sesuai dengan hasil
analisa dia mungkin juga sudah didiskusikan juga dengan Bojan. Tapi itu kan hanya untuk beberapa match, Glenn. It's not full competition. Ya dong, gue harus fair dong mengatakan ini. It's not full one season. Oke? Sekarang Igor Tolić harus memegang tim ini sebagai pelatih kepala. Nah, lu merasa apakah Igor Tolić ini bisa langsung membuat tim ini tune in terlepas nanti siapa pemain baru, siapa yang keluar gitu? Karena kan oke, dia pernah perform, tapi kan not one full season. Ya belum tentu ya. Pada akhirnya kan Bojan dan Igor itu dua pelatih berbeda. Tapi kalau misalkan gue lihat dan gue tahu sih memang secara taktikal tuh Igor sangat dominan juga di ruang ganti. Oh begitu. Terlihat di beberapa klip-klip mungkin video yang dirilis oleh Persib di YouTube-nya. Oke. Ketika misalkan jeda halftime, yang menjelaskan taktikal person to ya Igor gitu. Oh. Jadi Igor punya itu, dan kalau misalkan perbandingan sekarang Igor dengan pelatih baru ya mendingan Igor. Oh iya jelas. Maksud gue mendingan Igor artinya ini bijak, tapi apakah ini kan one full season? Oh tapi karena di ruang ganti dia yang selalu memberikan arahan tentang tactical. Ini kan orang kepercayaan Bojan kan, dan perannya cukup signifikan Bung untuk Igor ini yang bikin gue optimis. Tapi gue pengen sedikit nyinggung soal pergantian ini. Menurut gue setuju sih, bijak itu jadi hal yang kata yang tepat untuk manajemen. Karena suka nggak suka, cepat atau lambat Bojan itu akan pergi. Iyalah. Bojan itu akan pergi. Betul. Dan kalau nggak sekarang ya mungkin nanti. Tapi dengan cara ini akhirnya kabar yang mungkin kemarin kan kemungkinan ada dua, Bung. Ketika Bojan bertahan, Boboto happy. Ketika Bojan out, Boboto pasti bisa marah atau sedih. Tapi dengan keputusan ini jadinya netral, Bung. Dan ini masa transisi. Kenapa penting masa transisi ini? Karena Persib harus menjaga konsistensi itu. Konsistensi dalam hal prestasi ya. Hat-trick itu kan, triplete itu udah sebuah prestasi. Tapi kan gimana dia bisa tetap dominan, bisa tetap minimal compete lah untuk liga dan berbicara di Asia. Dan ketika misalkan dia mengganti pelatih dengan pelatih baru, potensi gejolaknya akan sangat terasa. Karena Persib sudah pernah melalui itu di beberapa momen ketika Bojan sebelum Bojan datang kan. Ya mungkin Bojan one of a kind lah, pelatih yang bisa tiba-tiba masuk langsung memberikan impact. Betul. Tapi kan nggak semua pelatih bisa seperti itu, Bung. Iya, oke. Igor masuk tentu nanti dia membutuhkan asisten pelatih yang katanya nanti dia akan ini bicara dengan manajemen ya. Tapi sekarang kan dengan pemain-pemain yang dirumorkan ya akan meninggalkan Persib, ada pemain-pemain baru yang dirumorkan sudah deal dengan Persib dan mereka akan datang, bahkan kalau gue ngelihat di social media memang yang lebih banyak membahas tentang transfer activity, walaupun setahu gue belum dibuka nih transfer window. Kemarin gue tanya manajer tim Borneo FC Bang Dandri, dia bilang belum dibuka, kayaknya Juli ya baru dibuka ya. Gue belum cek. Jadi kata Bang Dandri Peralta kemana? Menurut dia masih komunikasi dengan Bang Nabil, masih bicarakan. Oh jadi masih ada peluang? Masih ada peluang untuk bertahan. Jadi masih ada komunikasi antara kedua belah pihak. Ya, gue gak ngerti, karena yang gue terima info sebelumnya dari luar angkasa, jujur, gue gak bercanda, katanya sudah deal ke Persija. Tapi gue ngomong kemarin ke Bang Dandri, dia bilang enggak, masih menjalin komunikasi. So we don't know. Nah, kita gak tahu. Tapi ada lagi yang DM ke gue, dia mengatakan, ya ini lu kenal juga sih orangnya, tapi gue gak mau sebut namanya, dia bilang enggak Bang nih. Soalnya Persib juga mengincar ya, gue gak ngerti ya, ini mana yang benar ya. Iya, katanya Persib bahkan mau si Peralta. Nah, gue gak dengar kok ada yang ngomong ke gue, Peralta sudah deal ke Persija, tinggal didaftarkan. Kok tiba-tiba kawan gue ini dia enggak Bang, lo ini ini nggak salah nih, gue bilang gue dapat info karena ini orang-orang yang bukan asal ngomong, Glenn. Lu kan gue pernah ceritakan ke lu juga kan. Ya udahlah, gue terus tanya kepada dia, bilang enggak Bang, kita ini masih kok, Don Bos Nabil masih menjalin komunikasi kok dengan Peralta. Nah, ya kita tunggu sekarang seperti apa, kan nggak bisa juga kita ngomong apa-apa. Iya benar. Sekarang cuman oke, lu menanyakan tentang Peralta, apakah menurut lu Peralta adalah pemain yang diperlukan Persib musim depan? Terlepas siapa yang nanti akan dilepas kan kita belum tahu nih, belum dapat infonya. Meskipun rumornya sudah ada. Katanya Baros yang mau dilepas, bener gak sih? Oh, jujur ya kalau tahu juga ya. Kalau rumor-rumoran kayak gini tuh gue malas ngikutin ya, Bung. Karena tadi yang lu katakan satu orang ngomong apa, tahu-tahu yang lain ngomong apa lagi. Ngomong apa kan jadi nggak ada yang benar kan. Jadi gue lebih mending tunggu manajemen aja. Kalau udah pasti kan mereka akan ngerilis kan, dan gue bisa menganalisa dari sana. Oke, kalau soal Peralta gue sama. Entah itu Peralta, entah itu Maxwell, menurut gue Persib itu dengan sistem Bojan yang sekarang, kalaupun nanti dilanjutkan oleh Igor, ya mirip juga lah. Ya, nggak cuman butuh striker yang bisa mencetak gol,
tapi gimana dia bisa bermain sebagai tim, terutama dalam hal defensif. Walaupun Barca banyak dikritik, tapi ketika Persib melawan tim-tim besar, Barca itu selalu dipasang untuk bisa menjadi pelapis back-back sayap dari Persib Bandung. Betul, apalagi ketika Kakang main kan, untuk tutup sebelah kanan itu. Dan itu kan butuh fisik, butuh kemauan, butuh etos kerja. Betul. Dan gue nggak tahu nih, apakah Peralta memainkan peran, setahu gue juga dia nggak memainkan peran itu di Borneo. Enggak, lebih ofensif dia. Lebih ofensif dan memang untuk skill individu, untuk individualisnya memang di atas rata-rata sih untuk Peralta. Tapi gue nggak yakin Persib atau gaya permainan seperti itu cocok di Persib yang secara sistem kolektif dengan sistem Persib bermain seperti musim lalu. Kalau Maxwell kalau gue lihat untuk Persija turun juga dia sampai ke tengah, sampai ke belakang. Justru yang rumornya lebih kenceng soal Maxwell sebelum... Tapi katanya batal kan? Nah ini gue gak ngerti juga. Tapi katanya sudah ada kontak, ini katanya. Kan gue juga dapat info seperti itu. Jauh hari sebelum pertandingan yang di Segiri itu. Katanya. Tapi gue gak ngerti juga nanti seperti apa. Ya paling tidak Persib artinya mengincar pemain di sayap. Betul. Dan memang butuh sih sayap dan striker. Iya, striker ini yang mereka perlu. Tapi hebatnya Persib, striker gak banyak cetak gol. Oke lah, Andrew Jung mencetak 11. Di data top skor sama assist itu nggak ada pemain Persib, Bung. Itu membuktikan Persib bermain sebagai tim. Ya bagus kan itu? Itu bagus. Siapa aja bisa mencetak gol kan? Bahkan Barba defender yang produktif tuh kayaknya berapa? 6 atau 7 gol lumayan dia 5 atau 6 kayaknya dia. 6 dia kayaknya. Dengan Bayangkara yang cetak, dan Barba katanya kemungkinan sudah akan meninggalkan Persib. Oh ya, kelihatannya sih udah akan cabut sih. Tapi dia pemain yang sangat eksepsional ya, luar biasa ya. Dan Barba di luar ekspektasi loh. Maksudnya dia waktu datang kan orang nggak tahu Barba ini siapa. Gue juga nggak tahu. Ternyata waktu gue cek ini pernah bermain di Serie A nih. Wah ini gue langsung ngomong, wah ini kalau pemain Itali defender nih karakternya luar biasa nih. Ya walaupun pernah main di Serie A juga nggak jamin dia pemain bagus kan. Betul. Tapi bener-bener vital banget sih. Dari belakang bisa build up, tiba-tiba di depan cetak gol. Dan punya ketenangan. Barba tuh punya ketenangan. Composure ini namanya, iya kan? Ya tipikal back-back Itali lah. Iya. Karakternya. Iya betul, memang, dan dia punya mental yang kuat loh kalau gue lihat loh. Bahkan ada baru tadi gue lihat di sosial media beberapa pemain ditanyakan dari yang ini musim lalu, yang dari Super League. Ya gue rasa ini untuk musim ini ya ada. Nanti gue tunjukin dulu juga offline. Siapa back yang kuat yang mereka hadapi? Ya semua jawabannya sama, Barba. Iya, ada pemain dari beberapa klub termasuk ada kiper juga. Barba. Dan Barba ini menarik loh, Bung, karena ketika misalkan saat ini atau di era sekarang kecintaan pemain terhadap klub itu dinilai dari unggahan story-nya, postingan Instagram-nya, atau gimana dia berinteraksi dengan supporter. Barba tuh kontradiksi dengan hal itu loh. Tapi dia menutup celah orang untuk mengkritik dia performa dia di lapangan, karena betul-betul hampir sempurna. Tadi lu katakan kan pemain-pemain aja mengatakan back yang paling sulit itu Barba. Kita sebagai yang menikmati sepak bola Indonesia melihat Barba itu sangat vital gitu. Sangat vital sekali. Ya, walaupun kelakuannya ya di luar lapangan itu agak lain nih dibandingkan dengan pemain-pemain lain kan. Mungkin pemain-pemain lain apalagi kalau main di Persib kan endorsement, exposure, betul, itu kan benar. Itu kan mereka akan memanfaatkan itu kan. Dia kayaknya nggak perlu. Barba kayaknya nggak perlu. Dan lihat story-nya Barba tuh, bahkan Instagramnya kayaknya ngeposting Persib waktu perkenalan doang sih. Gue gak ikutin, cuma sekali dia. Dia tidak memanfaatkan itu. Padahal kan privilege untuk seorang pemain bisa bermain di Persib, mendapatkan engagement seperti itu. Bener. Tapi dia lebih fokus ke permainan dia. Lebih fokus ke permainan dia. Dan itu berhasil. Dan itu berhasil. Makanya sekarang kan jadi Boboto kan jadi bingung ya, maksudnya nyebelin, ada pemain kayak gini, cuman juga ini pemain juga jago juga di lapangan kan, jadi susah ngomong. Dan selain Barba, Levin juga akan meninggalkan Persib. 2 pemain top ini. Iya, kalau Levin sih memang lu yang ngomong ya, nggak perlu. Lu yang ngomong di Putaran Sport ya. Apa? Nggak perlu lah dia main tiap minggu, yang penting itu satu. Ya itu satu assist menurut gue itu udah penting sekali. Itu udah mahal banget. Karena dengan dibikin 2 sama langsung Persib kejar. Iya. Ya kan itu kan luar biasa. Tapi dia lawan Persija main gak jelek, 5-6 menit itu dia gak jelek loh. Ada dia sapuan sekali, ada direct pass, tapi kan cedera terus, ketarik hamstringnya kan. Artinya ya menurut gua kalau Persib bisa mendapatkan pemain sekaliber Levin musim depan dan bisa bermain reguler, wah, dan juga tentu pengganti dari Barba, Glenn. Kan marquee player kalau Levin. Ya kan sebelumnya ada Essien, ada juga Cole. Oke, sekarang terakhir udah berapa menit? 1 jam udah. Ini udah panjang ini, udah panjang. Terus oke.
Satu pertanyaan terakhir, tadi gue menanyakan tentang harapan lu sebagai fan Arsenal tentang musim depan. Sekarang untuk harapan untuk Persib musim depan, kalau menurut lu kan udah tripit, ya kan? Apa kalau masih berharap 4 kali aja quadruple tuh? Identitas tim besar itu kan akhirnya akan terbukti dari konsistensi yang diberikan. Oke. Jadi ya juara pasti sebagai fans pengennya juara gitu. Oke. Cuman sebetulnya kan gini, persaingan di domestik itu banyak yang ngomong kan, bosen Persib terus yang juara. Menurut gue sih nggak kayak gitu. Bukan siapa juaranya, tapi gimana cara juaranya. Dengan kompetisi yang ketat itu kan akan menjadi seru kan. Dan kemarin kayaknya mungkin Bang Dandi juga gue yakin akan ngomong ya memang Persib layak untuk juara karena secara persaingan betul. Borneo juga memang sebetulnya layak juga untuk juara, tapi kan pada akhirnya terbaik dari yang terbaik yang juara. Best of the best. Yes. Dan di luar itu ya Asia sih. Asia gue penasaran sih karena baik lagi gue tuh fans Arsenal. Jadi gue tuh sangat mempercayai proses. Iya. Gue tuh bukan fans yang kayak fans yang peringkat 10 lah. Gue kali kesel banget nih. Besok tiba-tiba beli banyak pemain dan akhirnya nggak jelas juga. Nggak jelas juga. Iya, dan gue yakin Persib di musim depan Asia harus bisa lebih baik sih, lebih bisa compete sih. Karena dengan masuk fase gugur sebetulnya itu udah lebih baik dibandingkan sebelumnya kan. Dan ya gue berharap bisa lebih baik dari itu. Ya oke, teman-teman, ini sudah 1 jam lewat, jadi kita harus menutup di sini. Jadi bukan saja Persib yang tripit musim ini, tapi Triple B juga tripit akhir pekan ini. Karena biasa ini. Karena ini adalah yang ketiga secara beruntun podcast Bincang Bareng Binder, sebelumnya dengan Bang Dandri, sebelumnya lagi dengan Kang Aun. Ya, jadi terima kasih Glenn juga sudah datang, terima kasih juga ke Bang Dandri dan juga terima kasih ke Kang Aun. Jadi Triple B sudah melengkapi tripit juga. Pas ini musim kita tutup. Kan udah tutup ini. Kan Juni ini udah official libur kan semua liga kan. Nah, nanti baru next kita bahas soal timnas dan juga hal-hal lain. Tapi Glenn, gue berharap dengan lu nanti mulai berkembang ya jangan lupa dong Triple B. Oh jelas lah. Jangan lupa lah. Melupakan teman. Ya kan? Teman harus bantu teman dong. Tapi ya boleh kan? dong gue tanya terakhir. Apa? Harapan Triple B untuk Persib Bandung di musim depan apa? Oke, sebagai begini. pengamat. Oke, begini. Kalau gue berharap bahwa Persib Bandung sebagai klub yang juga sekarang sudah dikenal secara internasional lah ya, gue katakan, karena banyak yang bercerita ke gue ketika dia memakai jersey Persib, dia mau jalan kemana, ke luar negeri, karena dia fan Persib, itu banyak yang tahu, oh you are ini, Persib from Indonesia. Ini benar. Bahkan ada yang mengatakan dia pergi ke tempat latihan anaknya belajar di akademi, salah satu akademi di Inggris, dia pakai jersey Persib, oh jersey from Indonesia gitu. Itu menurut gue sangat baik, ya kan? Jadi gue berharap bahwa Persib ini bisa terus memberikan nama yang baik bagi Indonesia, ya, bagi sepak bola Indonesia, dan tentunya ya dengan tim seperti Persib yang bisa membeli pemain-pemain berkualitas, gue harapkan juga seperti beberapa tim yang sudah lakukan itu juga, ya kita tahu Borneo FC, ada Christoph, ada Anis, ya kan, Persija dengan Jordi Amat, ya Dewa United dengan adanya pemain timnas kita juga Ivar Jenner, dan Persebaya sebelumnya dengan Rashid, ya kan, dan mereka juga katanya akan mendatangkan pemain marquee juga, katanya ini untuk musim depan. Nah, gue berharap banyak pemain-pemain berkualitas yang kita akan melihat permainan yang berkualitas di atas lapangan. Dan gue harapin kalau bisa next season, persaingan di liga kita kalau bisa sampai pekan terakhir, ya pekan 34 itu jangankan 2 tim, kalau bisa 4 tim yang bersaing. Wah, semuanya ini masih bisa punya peluang menjadi juara. Dan gue ngerasa bahwa persaingan yang sehat itu akan juga membentuk tim-tim yang kuat. Yes. Buktinya Borneo FC dengan perjuangan mereka luar biasa, secara fair mereka bersaing, ya kan, dengan Persib Bandung. Persib juga sama, secara fair bersaing, semua timnya secara fair bersaing, akhirnya terbentuk kualitas dari tim itu, dan Borneo bahkan bisa menembus ke Asia untuk pertama kalinya. Yes. Bagus kan, karena persaingan ini ketat. Ayo, gue juga gak mau kalah nih. Persib juga gak mau kalah. Persija juga terus bersaing sampai pekan 32. Persebaya last moment masuk papan atas walaupun udah tertutup peluang untuk menjadi juara, tapi mereka juga dapat kan momentum itu. Gue pengen kalau bisa setiap tim seperti itu. Persija selamat dari degradasi, padahal sebelumnya berada di bawah. Itu kan menunjukkan kualitas kompetisi kita mulai naik dengan materi pemain yang berkualitas. Yes. Itu gue harapkan semua tim punya seperti itu. Dan memang tergantung lagi kepada kekuatan finansial. Itu juga harus diimbangi, jangan jor-joran. Ternyata nanti musim kedepannya, wah, gak bisa bayar gaji pemain. Ya udah, kita tutup saja di sini. Oke, kita pakai slogan dari channel ini yang viral juga ini. Oh, ya, viral juga. Oke, no hate, no politics. No politics. Apa? Mau ngomong apa? Pesanan belum. Oh ya, pesan juga apa untuk viewers kita? Tetap nonton
Triple B dan juga dukung keluarga Bung Miner, dan jangan lupa jangan bosan buat ngajak mereka datang ke GBLA. Iya, thank you. Mereka, bukan gua. Iya, gua enggak. Oke, mereka aja. Oke, thank you. Oke, ini sekarang kita tutup. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Salam Miner. Hidup Miner!